kata tante aku. Biarin aja, biar pada tahu anak yatim piatu. Hai, welcome to our channel. Saya Mama. Saya Mimi. Ketemu lagi di Mama Mimi Channel. Pernah punya pengalaman nggak ulang tahun yang memorable banget gitu ya, momen ulang tahun yang paling berkesan dari dulu sampai sekarang? Pernah punya nggak? Waktu kecil kali ya. Waktu kecil tuh pernah sih. Ini rada sebenarnya bukannya berkesan atau apa, tapi agak-agak menyedihkan sebenarnya. Jadi senang banget sih waktu itu, waktu umur 10 tahun. Terus mau dirayain ceritanya. Oh, dirayain nih, mau dirayain nih sama tante. Gitu. Rayain aja, ayo kita ajak teman-teman kamu, undang ya semua. Diundang lah teman-teman aku tuh dari satu kelas lah, diundang dari sekolah. Nah, itu tuh kejadiannya 2 bulan setelah orang tua kita nggak ada tuh. Waktu itu orang tua kita nggak ada bulan tahun ke-10. ulang tahun ke-10, masih kelas 4 SD waktu itu. Jadi, nah kita diundang lah teman-teman. Oh, aku sebagai anak kecil nih seneng nih gitu. Terus pas mau nyiapin makanan, tadinya mau pakai piring, cuman sepertinya kekurangan piring. Terus ini nih tante ke dengan ide, ya udah pakai daun pisang aja. Pakai daun pisang. Terus tanteku yang lain, kok pakai daun pisang? Udah pinjem piring aja kemana kayak ke tetangga gitu. Udah biarin aja kata tante aku. Biarin aja biar pada tahu anak yatim piatu. Kayak sedih sih, tapi ya udahlah, namanya anak kecil juga belum ngerti, jadi ya seneng happy aja. Jadi kalau dipikir sekarang sih jadi lucu ya gitu. Kalau dulu kayaknya aneh gitu ya, gimana ya rasanya gitu buat anak kecil, tapi seru sih sekarang kalau dipikir-pikir, lucu juga ya. Seru banget. Mungkin maksud tante kita sih baik mungkin ya, biar nggak perlu ada cuci piring kan repot, lagi masih ya repot lah gitu, mana banyak teman-temannya, nanti piring kotor harus dicuciin, nggak ada yang bantuin gitu, mungkin itu yang ada di tapi kan ya namanya anak kecil ya rada sensitif. Iya, udah gitu emang benar-benar baru 2 bulan kita kehilangan gitu. Kita udah mencoba kuat, terus tiba-tiba diomongin gitu. Udah biar pada tahu ya yatim piatu. Kalau Mimi apa, Mimi, kenangan ulang tahunnya? Oh ya, ini sih lebih jauh lagi ya, maksudnya lebih lama lagi dari yang cerita itu. Jadi sebelum waktu masih ada Ami Apih, itu Mimi pernah waktu itu ulang tahun ke-10 kalau nggak salah. Ulang tahun ke-10 itu Ami bilang, udah ya nggak diulang tahunin lagi. Karena kan kita biasanya kalau ulang tahun selalu dirayakan ya, dari mulai TK, SD. Kalau Iya, SD biasanya benar-benar. di rumah dirayainnya. Nah pas di ulang tahun ke-10 itu, Ami bilang, udah ya nggak dirayain lagi ya, kan udah gede. Nah dasarnya saya itu memang Mimi tuh paling suka ulang tahun, jadi udah dalam hati apa sih repotnya ulang tahun gitu kan, tinggal bagiin undangan, teman-teman datang bawa kado, udah selesai acaranya kan. Jadi waktu itu dengan inisiatif sendiri Mimi beli undangan waktu itu satu pak itu harganya 20.000. Mimi beli undangan itu, terus Mimi tulisin satu-satu teman-teman gitu yang diundang siapa aja gitu ya. Nah terus Mimi sebarin. Nah itu nggak bilang apa-apa ke Ami, nggak bilang apa-apa juga ke siapa-siapa, pokoknya sendiri aja, ide sendiri gitu. Akhirnya dilalahnya tuh ketahuan sama Bude yang lihat. Bude itu terus ngadu sama Ami. Bude bilang gini, Bude itu saudara kita, yang saudaranya Ami, yang suka jagain kita, yang suka nemenin kita gitu kalau Ngasuh berangkat kita sekolah. dari kecil lah. Ya terus
Ya jadi si Bude bilang itu memang dirayain ya ulang tahunnya, kok udah Pak ngirim udah bagi-bagi undangan gitu, nanya ke Ami. Terus Ami bilang, hah enggak, dan itu Ami tahunya itu pas di hari itu, di hari ulang tahunnya itu. Jadi pagi-pagi langsung deh nyiapin semuanya, bikin nasi kuning, bikin bungkusan-bungkusan buat anak-anak ulang tahun gitu buat dibagiin. Kan kalau waktu itu sih Mimi cuma berpikirnya ulang tahun ya pokoknya mereka kasih kado, jadi nggak mikir bahwa anak-anak ini juga harus kasih makanan, dikasih oleh-oleh bingkisan gitu pas pulangnya. Jadi ya untungnya sih sempat ketahuan, kalau nggak tahu deh gimana akhirnya itu cerita. Tapi ya akhirnya dirayain lah itu ya, alhamdulillahnya itu sempat dirayain. Jadi itu adalah ulang tahun terakhir Mimi sama Amih lah gitu, dengan orang tua masih ada waktu umur 10 tahun itu. Gitu ceritanya. Ya kadang-kadang suka keidean sendiri ya, gagak kreatif ya si Mimi ini memang. Waktu kecil kreatif banget. Tapi ini disclaimer ya, jangan ditiru ya, karena itu memang agak-agak nekat lah anaknya. Ya, jadi sekarang sih jadi bahan lucu-lucuan juga buat kita sih, kadang kita suka ketawa-ketawa. Iya, serunya itu yang ingat-ingat waktu masa kecil ya gitu, kita bisa ingat terus kalau yang dulu kayaknya ngenes, kita kayaknya sedih gitu. Kalau sekarang kita ingat-ingat lagi kayaknya jadi lucu ya gitu, jadi bahan ketawaan kita gitu. Jadi buat seru-seruan aja sih. Jadi buat kalian kalau yang sekarang ini masih kayaknya, aduh kok aku begini ya hidup aku, tenang, nanti kalian akan merasakan itu tuh jadi bisa jadi lelucon untuk kalian gitu. Jadi nikmatin aja, jalanin aja Jalanin hidup aja, ini. jalanin Jadi aja. jangan, aduh aku lagi terpuruk banget. Oke, berserah diri, jangan lupa kalian masih punya Tuhan, masih punya Allah. Jadi ya kalian pasrah aja karena life goes on. Iya. Sesuatu yang rasanya menyedihkan saat ini mungkin nanti ke depannya akan jadi suatu hal yang menyenangkan, gitu aja sih intinya. Jadi cerita kita ini pengalaman dari ya kita lah yang masa kecil kita dulu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya cerita yang pengen di-sharing sama kita, boleh silakan, welcome ya, kirim ceritanya ke kita. Nanti siapa tahu kita bisa Boleh bahas, komen kita juga bacain. kalau bingung mau kemana, boleh DM kita di Instagram atau di TikTok, atau boleh juga di komen. Nanti kita boleh kasih kontaknya, nanti kita ngobrol-ngobrol boleh. Nanti kita bahas di VT selanjutnya.